Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan lagi kuliah online via daring yang diusulkan oleh pemerintah karena kita tidak diperbolehkan untuk bertemu secara langsung untuk melakukan proses belajar mengajar di perkuliahan Universitas Komarudin karena ada virus corona atau COVID-19 yang saat ini sudah merebak ya. Dan semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dijaga kebersihan. Dan di sini alhamdulillah kita menginjak ke pertemuan yang ini adalah pertemuan yang kelima. Sini kita membahas metode Kaizen, yaitu materi besar kita adalah penjaminan mutu dan pengendalian kualitas. Tool atau metode yang kita bahas kali ini yaitu metode Kaizen. Nah, metode Kaizen ini adalah yang pertama di sini ada gagasan ya. Nah, gagasan bahwa perbaikan kecil waktu yang diakumulasikan secara bertahap. Nah, secara bertahap ini kita terapkan di perusahaan itu tidak hanya sekedar sekali atau dua kali penerapan Kaizen ini dilakukan, tapi harus continue. Jadi Kai berasal dari Kai yang diterjemahkan adalah berubah, Zen yaitu melakukan perubahan baik. Jadi berubah baik. Tujuannya di sini adalah untuk menerapkan metode Kaizen ini ada 5R, yaitu 5R itu adalah Seiri, Seiton, Seisu, Seiketsu, dan Seitsuke. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menghindari biaya tersembunyi yang berasal dari 8 waste atau 8 pemborosan, dan memberikan nilai tambah pada saat proses produksi sehingga meningkatkan kualitas produk dengan biaya yang terendah dan memperpendek waktu pengiriman kepada pelanggan. Yang ketiga, dapat melakukan perubahan waktu. Dapat merubah waktu relatif secara singkat dan membuat standarisasi atau work proses dalam pembuatan standar WIP. Nah, di sini ada yang perlu kita tahu adalah ada 8 Ws ya. 8 Ws ini adalah yang pertama adalah overproduksi. Overproduksi ini dilakukan produksi secara berlebihan. Nah, itu juga tidak sehat untuk perusahaan. Proses produksinya banyak tapi kualitasnya banyak yang reject atau mengalami kerusakan. Yang kedua, di sini ada persediaan yang berlebihan juga. Jadi persediaan di inventory kita itu mengalami berlebihan, dan itu juga tidak bagus juga kalau kalau bahan persediaan kita itu bersifatnya ada expirednya, itu juga berbahaya juga, akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Yang ketiga, ini adalah proses yang tidak tepat waktu atau tidak bernilai tambah. Nah, di sini juga tidak tepat waktu ini adalah pemborosan timbul mengalami penggunaan alat yang salah. Nah, penggunaan alat yang salah ini berarti SDM kita untuk mengalami atau menggunakan proses produksi itu SDM kita itu kurang memahami metode-metode atau alat-alat yang digunakan pada saat melakukan proses produksi. Nah, evaluasinya seperti apa, Pak? Ya, kita harus melakukan training terhadap karyawan, memberikan workshop atau pengarahan seperti ini cara penggunaan alat-alatnya. Sedangkan di sini ada yang keempat adalah menunggu. Lah, di sini adalah terbuang sia-sia ketika menunggu bagian persediaan dan informasi. Nah, waktu tunggu ini kita harus bisa mensiasati bagaimana caranya karyawan itu tidak
tidak ada yang menganggur pada saat melakukan proses produksi. Dan itu harus dikuatkan dengan schedule, proses, waktu, apalagi proses produksi mengenai produk itu, produknya itu tidak hanya satu tapi ada beberapa, lebih dari satu. Jadi kalau produk A satu belum selesai, ya tidak bisa ke produk B. Jadi kenapa produk A itu tidak bisa tepat waktu, itu dicari kesalahannya, atau apakah mengenai metodenya, ataukah penggunaan alatnya, ataukah SDM-nya, ataukah lingkungannya yang mengakibatkan kenapa kok tidak selesai tepat waktu yang disesuaikan. Sedangkan di sini ada 5 adalah transportasi, yaitu melakukan perpindahan. Nah, perpindahan itu katakanlah dari produk A ke B itu berlangsung tidak satu atau dua kali, tadi berkali-kali. Jadi itu tidak diperbolehkan di perusahaan. Karena apa? Itu akan mengakibatkan berlebihan. Jadi caranya seperti apa, tujuannya ya kita harus juga mengarahkan, kalau bisa itu satu kali langkah itu selesai semua. Dan yang ke-6, gerakan yang tidak perlu. Gerakan tidak perlu ini adalah ya kita bisa melihat waktu nganggur karyawan itu sangat banyak menganggurnya daripada kerja, itu juga harus dikurangi. Yang ke-7 adalah cacat atau defek. Nah, jika perusahaan itu mengalami cacat atau pemborosan terhadap defek itu sendiri, ya kenapa kok bisa cacat? Nah, itu kita bisa yang bahas seperti kemarin kita bahas, bisa menggunakan Fishbone, PDCA atau 5R ini, menggunakan Kaizen. Itu dicari apa sih penyebab dari kecacatan produk yang kita teliti atau yang kita pada saat proses produksi. Yang ke-8, kreativitas karyawan yang belum tersentuh. Lah di sini ya harus pintar-pintar manajemennya atau atasannya. Jadi kita harus bisa mengawasi karyawan yang mempunyai potensi atau SDM yang katakanlah di atas rata-rata, kemampuannya bisa dimanfaatkan secara maksimal. Bagaimana ya, kita harus mengamati karyawan tersebut, apakah dia itu balance ataukah hanya sekedar bekerja pulang pergi tetapi tidak ada segi positif yang berlebih untuk perusahaan. Jadi bagaimana caranya ya, kita harus memantau. Next kita ke Kaizen. Ini adalah mempunyai tool, yaitu tadi ya 5S. 5S, Seiri, Seiton, Seisho, dan Seiketsu, dan Setsuke. Kalau bisa bisa diterjemahkan menggunakan 5R, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, di sini Seiri itu Seiri adalah membedakan antara diperlukan atau tidak diperlukan di area kerja, menyingkirkan tak diperlukan. Jadi menyingkirkan, untuk Seiri ini menyingkirkan bahan-bahan yang tidak diperlukan pada saat melakukan proses produksi di ruangan tersebut. Kalau tidak diperlukan ya harus disimpan atau dipindahkan ke tempat lain yang lebih memerlukan. Sedangkan Seiton ini adalah segala sesuatu yang diletakkan sesuai dengan posisi. Ya, posisinya itu harus sesuai dengan kebutuhan juga, tidak boleh semerawut atau seenaknya sendiri untuk menaruh benda atau alat-alat yang tidak ada hubungannya pada saat melakukan proses pengerjaan. Seisho ini yang ketiga, Seisho menjaga kondisi mesin. Nah, di sini perawatan mesin itu juga harus penting dijaga. Bila perlu dikasih schedule 1 minggu itu berapa kali karyawan memeriksa atau mengecek up kondisi
mesin. Yang keempat, seiketsu, memperluas konsep kebersihan. Nah, ini adalah kebersihan ini dilakukan secara terus-menerus dan dipraktekkan 3 langkah terdahulu, selalu berusaha menjaga keadaan sudah baik melalui standarnya. Di sini kan kebersihan juga kan ini lagi musim-musim corona COVID-19, jadi barangkali bisa diterapkan juga di kehidupan sehari-hari ya, seiketsu, jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau bisa mencegah virus corona. Yang kelima adalah shitsuki, membangun disiplin diri sendiri dan membiasakan diri untuk menerapkan 5S. Jadi kebersihan itu tidak dimulai dari orang lain tetapi dari kita sendiri. Jadi untuk lebih disiplin, lebih bersih ya kita harus sadar diri. Ya. Jadi di sini ada langkah-langkah untuk menerapkan kaizen di dunia nyata ya. Penerapannya seperti apa, Pak? Apakah dengan cara apa? Ya, ini adalah slide yang selanjutnya adalah langkah untuk penerapan kaizen, yaitu 5R. Kita lakukan pembuatan lembar pengamatan. Nah, pengamatan itu yang seperti kemarin itu adalah kita bisa menggunakan check sheet ya, tapi di sini bukan check sheet tapi hampir menyerupai check sheet, tapi di sini lembar pengamatan ini berupa pertanyaan atau kondisi real di lapangan terkait dengan 5R itu atau 5S. Yang kedua, memeriksa semua bagian yang diteliti. Jadi nanti 5S itu atau 5R itu meneliti apa saja sampai harus observasi ke lapangan. Dan yang ketiga, menceklis. Ya, checklist di sini ada scoring 0 sampai 5. Jadi jika tekan 0 itu ya tindakannya untuk 5S atau 5R itu tidak ada sama sekali. Jadi ranknya adalah 0 sampai 20%. Sedangkan yang skornya 2, 21 sampai persen itu ada perlakuan lah meskipun tidak maksimal. Sedangkan nilai yang nomor 3 itu ada 41 sampai 60 itu sudah dilakukan tetapi katakanlah tidak berkelanjutan. Yang skornya yang nomor 4 61 sampai 80% itu dilakukan. Proses 5R atau 5S itu dilakukan, tapi hasilnya masih belum maksimal. Perlu monitoring evaluasi. Sedangkan ringnya adalah 81 sampai 100 itu sudah baik. Jadi sudah dilakukan monitoring, sudah dilakukan pembersihan dan itu secara berkontinu atau berkelanjutan. Langkah yang selanjutnya kita lakukan perekapan. Yang keempat ya, melakukan pengolahan data dari hasil scoring itu. Jadi kita lakukan pengolahan data dengan scoring. Setelah itu yang kelima, hasil temuan 5R itu dilakukan perbaikan untuk mengurangi waste. Itu tadi waste itu 8. Nah, 8 tersebut apakah wajib digunakan semua, Pak? Ya kalau 8 itu tidak wajib digunakan, tapi kalau 8 waste itu semua ada yang sudah dilakukan dan itu mempunyai nilai yang bagus ya tidak bisa diteliti. Jadi yang mempunyai rentang waktu atau waste mengalami pemborosan waste yang di dalam perusahaan ya harus diperbaiki. Nah, di sini ada contoh soal sederhana saja mengenai target costing. Di sini ada beberapa produksi biaya yang diperkenalkan, yaitu biaya produksi, harga jual, laba yang diinginkan oleh perusahaan, coba sebagai contoh ya, misalkan adalah perusahaan X. Nah, untuk pertimbangan mesin menggali spesifikasi produk, pangsa pasar yang ditargetkan untuk meminta harga jual mesin yang baru nilai 25 juta. Laba yang diinginkan perusahaan adalah 5 juta per unit. Nah, target costingnya adalah biaya proses produksi sama dengan harga jual dikurangi laba yang diinginkan. Nah, sedangkan tadi kan yang di proses produksinya adalah 25, mudah saja ya, simpel saja. Di sini ada perusahaan menargetkan labanya ada 5 juta, berarti per unitnya adalah
20 juta. Pada saat sekarang ini biaya produksinya sesungguhnya perusahaan Acu adalah 23 juta. Berarti perusahaan agar dapat mencapai target sebesar Rp 3 juta, buka kurung 23 juta dikurangi 20 juta, perusahaan Acu harus mengupayakan biaya yang menganalisis biaya produksi, mengurangi biaya produksi yang dikurangi untuk mencapai target costing yang menjadikan informasi perbandingan biaya produksi sesungguhnya target costing secara periodik untuk memungkinkan manajemen memantau kemampuan produk costing untuk mengurangi biaya target costingnya. Nah, ini ada saya contohkan contoh soal real di metode Kaizen. Kita bisa lihat di Google Classroom lagi dengan nama file adalah 05.2 Jurnal Kaizen di Google Classroom. Oke, contoh selanjutnya di sini di sini adalah usulan ya, usulan perbaikan ada studi kasus jurnal Kaizen, usulan perbaikan berdasarkan metode dengan menggunakan 5S seri Seiton Seiketsu di PTX. Nah, di sini ada kata kuncinya kita melakukan sistem pengaturan area dan menggunakan metode S atau Kaizen. Next, langsung saja. Langsung saja kita langsung ke metodologi penelitian ya. Metode penelitian ini di sini yang tadi kan cara di PPT PowerPoint tadi kan membahas bagaimana cara langkah-langkahnya untuk menggunakan metode Kaizen, yaitu salah satunya adalah pertama kita membuat lembar periksa atau lembar pengamatan yang terdiri dari 5S ya. Di sini ada daftar periksa, ya ini kategorinya 5 seri, Seiton, Seiketsu dan Seisho. Dan di sini ada Seiketsu dan Seiketsu ya. Nah, di sini ada 5 ya, 5 kategori. Nah, 5 kategori lah. 5 kategori ini adalah sesi yang terdiri 5S. Yang pertama di sini ada, kita lihat di sini ada pertanyaan. Jadi pertanyaan itu terdapat prosedur tertulis untuk eliminasi atau pembuangan item yang tidak terpakai. Nah, di sini bagaimana caranya untuk mengetahui angka 0 sampai 4? Ya, angka 0 sampai 4. Sedangkan di sini ada auditnya adalah skornya 5, kita pakai 5. Kita sepakati 5. Ya. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang mengenai 5S atau 5R. Ini adalah checklistnya. Nah, fungsi dari checklist ini checklist ya. Ini adalah fungsinya adalah untuk mengetahui apakah yang sudah dilakukan di perusahaan atau masih belum dilakukan perusahaan. Next. Nah, ini adalah langsung ke pengumpulan
pengumpulan data. Jadi pengumpulan data, di sini ada scoring, di sini adalah kondisi packing, ya, kondisi packing yang dilakukan di perusahaan di sini sebelum menggunakan 5S. Nah, kita langsung ke pengolahan data ya. Pengolahan data. Nah, pengolahan data di sini kita bisa lihat ya. Seri yang mendapatkan nilai 0. Karena apa 0? Kok bisa 0, Pak? Lah, 0 ini berarti perusahaan belum melakukan, dan juga belum menerapkan. Yang kedua, sesi terdapat alat yang tidak dibutuhkan. Nah, tidak dibutuhkan itu uniku ya semacam mendapat berarti di situ alat-alat yang tidak dibutuhkan itu masih tersimpan di proses produksi sehingga mendapatkan nilai 0 ya. Setelah itu kita langsung next langsung ya. Jika 0 berarti tidak dilakukan, jika 1 tadi kita acuannya adalah ada presentasinya. Next. Ini Seketsu ya. Di sini kita bahas. Nah, di sini ada area permesinan. Ada berapa indikator, yaitu ada satu adalah 49. Angka 49 itu dari checklist itu tadi. Area pengecatan, gudang, spare part, area perakitan, dan area QC, quality control atau dan elektro ini mendapatkan 43. Cara perhitungannya bisa lihat tabel ini ya. Dan nilai 49 ini bisa dilihat di tabel ya. Nah, di sini hasil temuannya. Kita langsung ke hasil temuannya. Kita menggunakan hasilnya adalah yang nomor pertama di sini terdapat prosedur tertulis untuk eliminasi satu membuang item-item. Nah, di sini ada catatan tidak dapat sama sekali prosedur untuk proses eliminasi. Lah, ini catatannya, makanya mendapatkan nilai 0. Terdapat alat-alat yang tidak dibutuhkan lah, Pak. Nah, di sini masih barang yang tidak dibutuhkan adalah makanan, minuman, masker, kardus, tali cat. Ya, itu masih ada di dalam ruangan tersebut dan juga mendapatkan nilai 0 juga. Next, kalau sudah tahu caranya, dan di sini ada catatan juga harus dilakukan kenapa mendapatkan nilai 0. Jadi nanti kalau pada saat zaman melakukan penelitian ya harus ada teman-teman dan mengacu kenapa kok 0, 1, 2, 3, dan 4 harus dicatat lagi supaya tidak timbul pertanyaan karena apa kok bisa 0, 1, 4. Itu bisa diterangkan di tabel rekapitulasi hasil temuan packing. Nah, begitu pula seterusnya ya sampai Seketsu. Ya, sampai Seketsu. Di sini dilakukan MONEV atau hasil evaluasi kondisi lingkungan kerja sebelum penerapan. Nah, sebelum penerapan di sini kita lakukan indikatornya adalah nilai dari checklist ini. Nilai dari checklist ini adalah hasil observasi ya yang tadi di lapangan ya. Nah, nilai 11 ini adalah dari checklist ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, 11. Nah, di sini 45 adalah total maksimum skor yang kita acu. Sedangkan 11 itu dari tadi total skor dibagi 45 dikali 100. Nah, dipresentasikan hasilnya adalah 24,40%. Berarti kondisi perusahaan itu adalah kering
ke ring 24. Nah, ringnya adalah buruk. Nah, dari 24 sampai ini ya, berarti kondisi perusahaan itu masih tahap buruk. Karena apa ya, skor terakhirnya adalah 24,40%. Next, lanjut ketentuan. Di sini kita lakukan kebutuhan apa saja yang untuk mendukung atau mengupkan supaya tidak buruk menjadi cukup atau baik, atau syukur-syukur bisa sangat baik. Nah, di sini ada tuntutan kebutuhan. Yang pertama adalah prosedur eliminasi dan seterusnya, bisa dibaca sendiri ya. Di sini ada melakukan usulan perbaikan terhadap temuan yang tadi yang di atas itu ya. Kita lakukan usulan perbaikan. Nah, usulan perbaikan ini, nah, di sini menyusun prosedur 3S, membuat tabel rate ranking, membuat cepat ya. Dan di sini ada 8. Di sini tahap selanjutnya adalah evaluasi penerapan 5K. Di sini penerapan yang harus dilakukan. Di sini tadi kan angkanya yang tabel di atas kan 24,44. Nah, di sini sudah diterapkan. Ini ada hasil perbaikan. Ya, di sini ada 9 tadi yang mengalami hasil yang 24 tadi. Kita terapkan menggunakan Kaizen. Ini di sini yang tadi kan checklistnya kan angka 1, sekarang sudah diterapkan menggunakan Kaizen mendapatkan 5. Yang kedua, semua telah mengikuti prosedur 3S, ada 5. Nah, di sini kita total semua 35 ya, 35 dari atas ini, dari sini semua. Sedangkan di sini skornya kita total semua adalah 77,78, berarti range-nya adalah cukup. Nah, yang tadi kan buruk, sekarang kalau sudah menggunakan 5S cukup. Jadi indikatornya adalah perusahaan itu ya dikatakan masih cukup. Kalau ingin baik lagi ya, yang nilai-nilai kecil-kecil ini ya harus diperbaiki lagi sehingga mendapatkan nilai yang baik atau sangat baik. Maaf, di sini nilainya baik ya. Nilainya baik, bukan cukup, nilainya baik ya, baik karena 77,78. Setelah itu next kesimpulan. Di sini ada kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini ada yang pertama, 1, nilai indeks evaluasi yang asalnya 24% menjadi 27. Itu berarti kan ke arah yang positif, perusahaan dikatakan baik. Tadi kan buruk. Dan di sini ada strategi yang diberlakukan menggunakan 5S, yaitu mempunyai komitmen ya, untuk melakukan 5S itu menyampaikan informasi, kepala regu, pengawasan, memberikan reward. Kepala regu segera mengajukan penambahan rak atau yang mendukung proses produksi, adanya instruksi kerja, dan pertemuan rutin operator untuk mentaati aturan yang kita sepakati bersama ya. Syukur alhamdulillah kita sudah
sudah membahas ya. Semoga paham dan mengerti penggunaan metode Kaizen. Kalau tidak masih ada yang belum paham, bisa japri atau via Google Classroom yang sudah kita bahas.